Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk renungan pagi kita. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Kami takkan menyerah, sebab kami tahu Kau beserta kami, tak pernah meninggalkan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Terima kasih Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja bagi kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami mau terus melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan yang pimpin hidup kami, Tuhan yang pimpin kami melewati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadi dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk segala sesuatu
yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memulai hari kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, biar kiranya kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini judul firman Tuhan adalah membangun kesehatan rohani. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita belajar bahwa untuk memiliki tubuh yang sehat, itu dibutuhkan usaha dan tekad yang kuat. Karena kalau hanya tekad saja tetapi tidak ada usaha, maka semuanya juga akan sia-sia. Misalnya dengan menjaga pola makan yang sehat, lalu kemudian olahraga yang teratur, dan juga istirahat yang cukup. Itu adalah cara bagaimana kita bisa menjaga tubuh jasmani kita menjadi sehat. Seringkali kita lalai melakukannya, sehingga pada satu titik, pada satu saat, tubuh kita ini akan menjadi tidak sehat, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir ketika kita masih muda, kita hidup dengan tubuh yang masih baik, tetapi kita mulai harus berpikir bahwa ketika kita tidak memulainya sejak kita masih muda, maka ketika usia kita mulai senja, maka kemungkinan kalau kita tidak menjaga tubuh kita, jasmani kita dengan baik, kita akan mengalami banyak persoalan. Oleh sebab itu seringkali kita mendengar banyak orang-orang yang sudah di atas 50 tahun mulai banyak keluhan tentang keadaan fisiknya. Nah, Bapak Ibu, tetapi yang perlu kita ingat juga, selain kita menjaga kesehatan jasmani kita dengan makanan, dengan pola hidup, dengan olahraga dan lain sebagainya dengan baik, tetapi kita juga perlu dan harus memperhatikan kesehatan rohani kita, kesehatan jiwa kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sama halnya dengan jasmani, rohani kita juga membutuhkan kesehatan yang prima, sehingga rohani kita bisa bertumbuh dengan baik. Mengapa disebut bertumbuh dengan baik? Karena banyak orang yang sudah menerima, sudah mengenal Tuhan Yesus sejak muda, bahkan mungkin sejak anak-anak. Tetapi ketika mereka menghadapi persoalan, mereka menghadapi benturan yang tajam, yang keras, mereka tidak lagi memiliki kerohanian yang sehat. Buktinya apa? Mereka seringkali melarikan diri dengan hal-hal yang tidak baik kepada ilah-ilah yang ada di dalam dunia ini. Yang itu bisa menjadi indikasi, menjadi tanda atau ciri bahwa kerohanian kita tidak sehat. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 25, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah dengan lebih teliti. Di sana kita bisa memperhatikan beberapa hal. Bagaimana kita bisa menjaga kerohanian kita tetap sehat. Di dalam ayat yang ke-13, Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kerohanian kita tetap sehat adalah kita mempersiapkan akal budi. Kita harus waspada dan tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Mengapa rupanya mempersiapkan akal budi, lalu kemudian kita harus waspada dan menaruh pengharapan itu perlu kita perhatikan ketika kita mau memiliki kerohanian yang sehat. Ternyata Bapak Ibu, untuk memiliki kerohanian yang sehat itu tidak hanya diperlukan hal-hal yang sifatnya kelihatan rohani saja, tetapi kita juga perlu menggunakan akal budi, pikiran yang baik, pikiran yang sehat, dan ini akan berdampak kepada kerohanian kita.
Ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, dengan dendam, dengan amarah, dengan segala macam sampah yang kita simpan di dalam pikiran, ternyata itu juga bisa mempengaruhi kesehatan rohani kita, Bapak Ibu. Tentu saja selain itu, kita juga perlu waspada terhadap pengajaran-pengajaran sesat yang bisa merusak pikiran kita, yang bisa merusak bagaimana kita memandang Allah dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, poin selanjutnya adalah mengenai waspada. Waspada tentang ajaran-ajaran yang kita dengar selama ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini perlu kita perhatikan supaya ketika kita mendapatkan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, itu adalah pengajaran yang murni, yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari Roh Kudus, sehingga pengajaran itu membuat kerohanian kita menjadi sehat. Bukannya kita semakin memiliki kerohanian yang memburuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menyikapi pengajaran-pengajaran yang sekarang ini banyak kita dengar, baik itu melalui YouTube dan lain sebagainya. Kita perlu waspada, apakah pengajaran yang kita dengar itu adalah pengajaran yang sehat, yang artinya berasal dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus senantiasa membaca Alkitab, kita senantiasa menggali kebenaran firman dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita tidak disesatkan, sehingga kerohanian kita menjadi sakit. Lalu kemudian Bapak Ibu, kita harus menaruh pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan yang kita taruh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan ini akan membawa kita kepada satu pemahaman, kepada satu pengenalan yang dalam kepada Tuhan Yesus, sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam angin pengajaran yang sesat. Bapak Ibu, itu adalah poin yang pertama. Kita harus mempersiapkan akal budi kita, dan kita harus waspada, dan kita harus tetap memiliki atau menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-14, bagaimana kita bisa mempertahankan kerohanian kita tetap sehat. Ayat yang ke-14 berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Poin yang kedua adalah kita harus hidup taat kepada kebenaran firman. Kita tidak bisa hidup sembarangan. Kita tidak bisa hidup sembrono sesuai dengan apa yang kita mau menurut daging kita. Tetapi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-14 mengingatkan kepada kita untuk kita bisa hidup taat kepada Tuhan, taat kepada perintahnya. Sehingga ketika kita hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa membangun atau memiliki kerohanian yang sehat. Poin yang ketiga, kita baca di dalam ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, poin yang ketiga adalah kita harus bisa mengasihi saudara-saudara kita dengan hati yang tulus. Hal ini penting juga untuk kesehatan rohani kita. Kalau kita sudah mempersiapkan akal budi kita, kita waspada dengan pengajaran-pengajaran yang kita dengar, kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, dan kita juga hidup taat, itu pasti akan membawa kita kepada satu sikap, kita akan mengasihi, menghormati, dan mengamalkan kasih Tuhan yang kita miliki kepada saudara-saudara kita sesama umat manusia. Bapak Ibu, itu tidak bisa kita pungkiri. Kita tidak bisa berdoa dan kita bilang, Tuhan, kami mengasihi Engkau, sementara kita membenci saudara-saudara kita. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan
bagaimana kehidupan persaudaraan kita dengan orang lain itu juga akan mempengaruhi kesehatan rohani kita. Poin yang keempat di dalam ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, poin yang keempat itu bicara mengenai menerima firman Allah yang kekal di dalam hidup kita. Dan ini juga menjadi poin yang penting ketika kita mau memiliki kerohanian yang sehat. Kita harus menerima kebenaran firman Allah setiap saat, setiap detik, supaya kita memiliki kerohanian yang sehat, yang selalu diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita menerima firman Allah yang kekal itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya percaya ketika kita menerima firman Allah yang kekal itu di dalam hati kita, maka firman Tuhan di bagian lain berkata bahwa setiap orang yang memandang, yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah merasa lelah. Dia akan menjadi seperti raja wali muda yang terbang tinggi, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah capek. Dan dia semakin kuat walaupun usia semakin lanjut, atau mungkin kondisi fisik kita mulai menurun. Tetapi kekuatan firman Allah yang kekal itu hidup di dalam kita, yang selalu membuat kita bersemangat di dalam Tuhan. Dan itu yang membuat kerohanian kita tetap sehat, Bapak Ibu. Lalu kemudian poin kelima, di dalam ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata, "Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur." Hal yang kelima yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita bisa memiliki kerohanian yang sehat adalah kita perlu menyadari sepenuhnya, sesadar-sadarnya bahwa hidup kita ini hanya sementara. Sehingga dengan pemahaman atau dengan pengertian seperti itu, kita akan senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita selalu mengingat bahwa satu saat kita akan pulang ke rumah kita di surga. Bapak Ibu, dengan menyadari bahwa hidup kita ini sementara, kita akan menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa menjaga kesehatan rohani kita. Kita tidak lagi memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang duniawi, karena kita menyadari bahwa hidup kita hanya sementara. Tetapi kita akan lebih fokus kepada perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang kekal. Karena kita menyadari satu ketika kemah kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, dan kita akan berpindah kepada alam yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Bapak Ibu, mari kita mulai fokus untuk memperhatikan kesehatan rohani kita, supaya kita boleh hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita hidup di dalam planningnya Tuhan, dan biar kiranya hidup kita boleh memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan rohani kami. Kami selalu menjaga hubungan kami dengan Tuhan dengan baik. Sehingga setiap hari kami boleh mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Kami boleh semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Shalom.